Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fenomena kinetik ya di bidang farmasi. Untuk kali ini kita akan fokus pada proses disolusi dan pelepasan obat. Pada video ini saya akan memberikan sedikit pendahuluan tentang proses disolusi dan pelepasan obat ya. Yang pertama, kita perlu memahami dulu tentang konsep disolusi gitu ya. Disolusi sendiri merupakan suatu proses ya, dinyatakan sebagai suatu proses ketika contohnya di sini misalnya kita punya sediaan padat dalam bentuk tablet atau serbuk gitu ya. Jadi disolusi merupakan suatu proses ketika suatu sediaan tersebut masuk ke dalam suatu fase larutan ya. Kemudian dia bisa bercampur ya, sama seperti konsep eh, kelarutan yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa disolusi ini lebih menyatakan prosesnya ya. Proses bagaimana suatu solut itu bisa terdifusi secara molekuler di dalam suatu solvent. Nah, dalam konteks tertentu ya disolusi juga dinyatakan sebagai jumlah zat aktif yang terlalu dalam bukan disolusi tapi kelarutan dalam hal solubility yaitu dinyatakan sebagai jumlah zat aktif yang terlarut di dalam suatu medium. Nah, disolusi ini ya sebenarnya merupakan salah satu faktor yang menentukan farmakokinetika obat di dalam tubuh. Gitu ya. Farmakokinetika ini merupakan proses yang terjadi terhadap obat ya di dalam tubuh, ya meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga proses eliminasi atau ekskresi. Nah, suatu sediaan farmasi yaitu bisa ada dalam bentuk padatan maupun dalam bentuk cairan atau semi padat gitu ya. Nah, obat itu dikatakan bisa terdisolusi seutuhnya apabila dia sudah terlepas seutuhnya dari sediaan awalnya ya. Dalam konteks kita punya suatu sediaan padat, maka obat tersebut dia harus hancur terlebih dahulu, baru dia bisa terlarut di dalam suatu medium. Sedangkan untuk obat-obat atau sediaan dalam bentuk cair, maka dia bisa langsung bercampur atau bisa langsung terdisolusi. Nah, untuk pelepasan obat sendiri itu sebenarnya merupakan suatu proses yang terjadi ketika obat meninggalkan bentuk atau wujud sediaan awalnya, misalnya itu tadi dalam bentuk tablet, kapsul gitu ya. Jadi ketika obat itu sudah benar-benar meninggalkan bentuk wujud sediaan awalnya, sehingga dia siap untuk tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang tentunya sekali lagi tahap absorpsi sebelum masuk ke tahap absorpsi ini dia harus sudah terdisolusi terlebih dahulu. Nah, ada beberapa pelepasan obat yang harus diperhatikan. Ada pelepasan obat yang tidak dimodifikasi dan juga ada pelepasan obat yang dimodifikasi. Untuk obat-obat yang tidak dimodifikasi, khususnya di sini dalam bentuk sediaan padat, ya di sini dicontohkan ada obat dalam bentuk tablet atau kapsul, kemudian obat dalam bentuk granul dan juga obat dalam bentuk serbuk. Ya. Ketika obat itu berada dalam bentuk tablet atau kapsul, dia bisa jadi terdisolusi langsung secara perlahan, atau bisa juga untuk proses disolusinya itu ya dia hancur terlebih dulu, ya dia hancur terlebih dulu menjadi suatu granul, ya kemudian setelah dia hancur menjadi granul, dia bisa menjadi ukuran serbuk yang lebih halus gitu ya. Kemudian setelah itu baru mengalami proses disolusi. Ya, ketika obat sudah melewati tahap disolusi, ya dia akan terlarut di dalam cairan tubuh, ya kemudian dia siap untuk diabsorpsi dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan, kemudian di metabolisme dan juga di ekskresi. Nah, untuk obat-obat yang tidak dimodifikasi ini secara umum pelepasannya demikian. Jadi ketika dia sudah terlepas dari bentuk aslinya, kemudian siap untuk berada di sini, ya dia sudah dinyatakan terlepas sepenuhnya. Ya. Kemudian ada juga obat-obat yang pelepasannya itu dimodifikasi, ya. Untuk obat-obat yang dia disalut enterik, ya itu dimaksudkan untuk menunda pelepasan obat ya sampai bentuk sediaan tersebut melewati lambung. Karena kita menginginkan obat itu lepasnya di usus. Biasanya demikian karena obat-obatnya dia satu dia bisa
mengiritasi lambung atau obatnya justru rusak oleh kondisi di lambung sehingga kita modifikasi supaya dia lepasnya di usus ya. Ada juga untuk obat-obat yang sifatnya sustain release atau extended release ya, di mana obat-obat ini pelepasannya diperpanjang gitu ya, sengaja diformulasikan untuk menghasilkan obat yang dia bisa bertahan di dalam tubuh lebih lama supaya pasien-pasien itu minumnya bisa lebih jarang gitu. Kalau obat yang biasanya yang biasa diminum 3 kali sehari, kalau misalnya dikasih yang sustain release atau extended release ini bisa cukup sekali sehari, itu bisa. Ada juga obat-obat yang modifikasinya rapid release atau obat-obat ini sengaja didesain sedemikian rupa supaya dia bisa segera terlepas gitu ya. Jadi kalau dia dengan segera terlepas, otomatis dia dengan segera juga bisa diproses untuk tahap yang lebih lanjut. Nah, konsep dasar tentang disolusi dan juga pelepasan obat ini bisa menjadi dasar dalam mata kuliah biofarmasetika yang akan ditempuh oleh teman-teman semuanya, mungkin di sekitar semester 5 atau di semester 6 ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk pendahuluan dari disolusi dan juga pelepasan obat. Untuk selanjutnya bisa melihat dari video yang kedua. Terima kasih.